Di dalam kelas kita bersama, beragam murid, beragam cara. Tiada satu cara yang sama, semua punya keunikan nyata. Kita belajar dengan berbeda, setiap anak punya warna. Mari kita belajar dengan cara kita, setiap langkah, setiap upaya. Dengan semangat dan cinta, guru ada membantu kita. Ada yang suka baca dan menulis, ada yang paham lewat gerak tubuh. Setiap bakat mari kita gali, mengerti lebih kita kan bersatu. Setiap anak punya cerita, belajar sesuai dengan cara. Mari kita belajar dengan cara kita, setiap langkah, setiap upaya. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini guna melaksanakan diseminasi budaya positif. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan untuk kita semua. Jadi sebelum memulai acara, kita menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia Selanjutnya doa. Marilah kita menundukkan kepala masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Acara selanjutnya saya serahkan ke Pak Suwandi R. Kepada Pak Suwandi R, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu teman-teman yang menyempatkan hadir dalam kegiatan diskusi hari ini. Pertama-tama
saya ingin mengucapkan ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita kesempatan dalam dan kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan diskusi hari ini. Kemudian tak lupa pula kita kirim salam dan salawat kehadirat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah mengantarkan kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang sangat luar biasa canggih sekarang ini. Baiklah, hari ini saya akan melakukan Iya. Syukur nggak? Puji syukur langsung nih. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan hari ini. Hari ini saya akan melakukan salah satu tugas saya di CGP, calon guru penggerak, yaitu pada modul 1.4 budaya positif, di mana yang akan saya bawakan ini adalah materi tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Oke. Ini sambutan saya. Selamat. Saya berdiri dulu ya. Oke. Kita mau next dulu. Oke, selamat datang para guru hebat. Mari belajar, berkolaborasi, dan mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Oke, lanjut. Konsep utama budaya positif yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. 6. Keyakinan kelas. Dan 7. Segitiga restitusi. Oke, next. Ini yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya di sini teman-teman, terdiferensiasi artinya siswa kita, murid-murid kita itu berbeda-beda semua. Murid kita berbeda-beda semua, cara belajarnya, cara menangkap materi, karakter siswa itu berbeda semua. Nah, kita sebagai guru dituntut untuk bagaimana cara kita menyatukan semua perbedaan itu sehingga tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan keanekaragaman karakteristik siswa. Bagaimana kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila kita di sini yang seperti kita tahu itu ada beberapa dimensi. Profil Pancasila itu ada 6 dimensi. Mungkin teman-teman sudah tahu. Yang pertama itu apa? Beriman, bertakwa, mandiri. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, gotong royong. Dan terakhir 6, kreatif. Oke. Jadi pembelajaran kita dengan paradigma baru ini kita dituntut pembelajaran paradigma baru kita ini dirancang untuk menghasilkan murid-murid yang bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Untuk mewujudkan paradigma tersebut, kita membutuhkan disiplin positif.
dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apa maksudnya ini teman-teman? Disiplin dan tidak nyaman. Ada yang tahu disiplin dan tidak nyaman? Apa hubungan dari dua kata tersebut? Ketika kita disiplin, kita dituntut untuk mematuhi aturan. Nah, aturan itu kadang-kadang ada beberapa aturan yang memaksa kita. Tidak nyaman. Memaksa kita tidak sesuai dengan isi hati kita, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Itu yang dimaksud dengan disiplin. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin, memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini maksudnya disiplin itu misalnya ada peraturan atau keyakinan. Di sini dimaksud kebajikan universal. Kebajikan universal itu adalah semacam kebajikan universal. Apa yang apa? Ada yang tahu disiplin apa? Kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama oleh lembaga atau institusi pendidikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama. Yang kita garis bawahi di sini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Nilai-nilai yang disepakati bersama itu, misalnya siswa, kita sepakati bahwa tidak ada siswa yang makan di kelas pada saat jam pelajaran. Itulah yang menimbulkan rasa tanggung jawab siswa, karena peraturan ini atau keyakinan kelas itu dibangun berdasarkan keyakinan kita bersama, bahwa ketika kita tidak memiliki keyakinan kelas bahwa tidak boleh makan di dalam kelas pada saat pembelajaran, itu memunculkan nilai kebajikan apa? Yang pertama, kebersihan. Yang kedua, ketertiban. Itulah kebajikan universal yang dimaksud. Nilai universal yang dimaksud itu, kebajikan universal yang dimaksud itu, contohnya tidak boleh makan di kelas saat pembelajaran berlangsung. Nilai kebajikannya kan ketertiban. Ketertiban itu muncul dari dalam diri kita sendiri karena keyakinan yang kita kesepakati bersama. Sehingga muncullah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri sendiri. Bukan dari ekstrinsik atau dorongan dari luar. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa iming-iming hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, ketika disiplin positif ini terrealisasi, diterapkan, disiplin positif ini diterapkan, maka siswa atau murid-murid kita itu menumbuhkan kesadaran dalam dirinya sendiri bahwa kesepakatan kelas yang saya buat ini tidak boleh saya langgar karena saya menghargai diri saya pasti bisa saya pasti bisa disiplin. Itu contohnya. Kalau anak-anak sudah beranggapan seperti itu di dalam dirinya, tanpa iming-iming hadiah ataupun ancaman ataupun hukuman, berarti dia sudah mencapai disiplin positif yang intrinsik. Oke, next. Yang melatar belakangi disiplin positif tadi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebertahan hidup. Bertahan hidup seperti sandang pangan dan apa? Sandang pangan dan papan.
Artinya kita butuh makan, minum, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Murid-murid kita itu juga ada beberapa yang ada beberapa murid-murid kita yang ditemui biasanya dia nakal. Sebenarnya itu mereka mungkin butuh perhatian, butuh kasih sayang dan ingin diterima di komunitasnya. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu ada juga beberapa siswa yang dapat menguasai kelas. Kemudian kebebasan beberapa siswa juga siswa-siswa itu ingin bebas, tidak ingin terikat oleh peraturan. Sehingga dibuatlah keyakinan kelas. Kemudian kesenangan, bagaimana murid kita bisa senang dalam menghadapi pembelajaran, yang dimana di pembelajaran itu ada keyakinan yang kelas yang sudah kita sepakati, sehingga tidak memunculkan rasa ketidaknyamanan. Itulah yang membuat murid-murid kita senang. Oke, next. Kemudian motivasi perilaku siswa, perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama itu motivasinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kenapa murid-murid kita patuh pada peraturan? Kenapa murid-murid? Ya, karena takut dengan hukuman atau tidak nyaman. Murid-murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Motivasinya itu dari luar, dorongan dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Dia menaati peraturan karena dia takut, merasa terancam dan tidak nyaman. Kemudian motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik, dorongan dari orang lain. Misalnya, apa contohnya ini? Mendapatkan imbalan, murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ada yang bisa berikan? Apa yang biasa terjadi di kelas kita? Saya. Yes. Contohnya ketika disuruh mengerjakan tugas, lantas jawabannya itu benar. Ya. Dan dia diberi hadiah oleh gurunya karena menjawab soal dengan tepat. Oke, bagus. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, itu juga salah satu contohnya di kelas kita. Dan seringkali kita juga melakukan hal tersebut. Di mana siswa kita, murid-murid kita, jika melakukan hal terbaik atau dia mendapatkan nilai yang bagus, kita memberikan imbalan. Misalnya dikasih gula-gula, ada yang biasa begitu, dikasih gula-gula. Untuk hal seperti ini sebenarnya boleh, tapi tidak boleh terlalu sering. Karena bisa mengganggu kreativitas siswa. Kemudian motivasi yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang menurut motivasi yang paling bagus. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri sendiri. Di mana murid, contohnya, yang murid, karena menghargai diri sendiri, bahwa dia yakin bahwa siswa yang contohnya ada siswa di kelas kita yang meyakini bahwa ketika dia ribut di dalam kelas pada saat jam pembelajaran, berarti dia bukanlah siswa yang baik. Dia meyakini dirinya bahwa dia adalah murid yang baik di dalam kelas, sehingga dia tidak ribut pada saat jam pelajaran. Oke, next.
Ini salah satu contoh konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu hukuman. Di mana hukuman itu konsep disiplin dengan memberi hukuman itu yang pertama akan menyakitkan siswa, menyakitkan siswa ketika menerima hukuman. Menyakitkan teman-teman. Ini ketika misalnya contoh siswa kita terlambat datang, terus dihukum keliling lapangan 100 kali, 10 kali mau. Apakah tidak menyakitkan kalau begitu? Menyakitkan dan melelahkan siswa. Kemudian muncul rasa tidak nyaman. Pasti siswa tidak akan nyaman lagi. Kemudian murid takut. Ini juga ketika murid takut juga bisa menyebabkan dia bolos. Kalau misalnya contohnya siswa tersebut sering mendapat hukuman ketika mata pelajaran kita di kelas. Ketika masuk jam pelajaran kita, murid-murid itu merasa takut sehingga bisa menyebabkan murid tersebut bolos ataukah malas ke sekolah. Kemudian hukuman itu bersifat memaksa. Peraturan yang dibuat di sekolah biasanya itu bersifat memaksa, meskipun tujuannya untuk mendisiplinkan atau menyeragamkan. Misalnya semua siswa harus memakai sepatu hitam pada saat hari Senin. Ini sebenarnya tujuannya baik, tapi kadang-kadang siswa terlihat terpaksa. Kemudian hukuman juga membuat murid menyembunyikan kesalahannya, sehingga murid-murid itu kalau berbuat salah, dia takut jujur, sehingga kalau salah dia tahan di kesalahannya, sembunyikan kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Maksudnya di sini murid menjadi rendah diri bukan dia menjadi cebol. Maksudnya ini murid menjadi rendah diri dia ketika dia bersalah kemudian dia dihukum di depan teman-temannya, maka jati dirinya itu menjadi tercoreng jati dirinya, sehingga dia menjadi murid yang pemalu, murid yang pendiam, murid yang susah berkreativitas. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang kedua itu konsep penghargaan. Menghargai kerja keras siswa itu memang boleh, tapi tidak bisa terlalu sering. Bisalah kita mengapresiasi melalui tepuk tangan atau ucapan bahwa saya bangga sama kamu nak. Tapi penghargaan dengan bentuk iming-iming atau imbalan itu sangat bisa mempengaruhi karakter siswa. Yang pertama itu konsep disiplin dengan penghargaan tidak efektif. Karena konsep penghargaan dengan tidak efektif yang pertama. Kemudian merusak hubungan. Ketika ada temannya yang diberi penghargaan, misalnya contoh Ahmad juara ranking 1 di kelas, dikasih hadiah teh kotak 1. Akhirnya teman-temannya bisa menimbulkan rasa iri kepada teman-temannya, bilang saya pintar tonja, tapi tidak kunampakkan saya. Napendangi kepintarannya. Akhirnya dia iri, harusnya saya yang dapat hadiah. Sebenarnya itu Ahmad menyontek sama saya waktu ulangan. Itu bisa jadi juga. Kemudian yang ketiga itu bisa mematikan kreativitas. Maksudnya di sini mematikan kreativitas. Misalnya Pak Said mengerjakan tugas. Kemudian tugas yang diberikan itu tambah-tambah.
Pak Said ini selalu benar kalau tambah-tambah, selalu juga dikasih hadiah sama gurunya. Akhirnya Pak Said ini dia mendalami terus, tambah-tambah saja yang dalami. Kali-kali tidak mau Mia. Kalau kali-kali tidak dikasih hadiah, tambah-tambah ji. Ini mematikan kreativitas murid. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Meskipun di Merdeka Belajar itu sekarang kita sudah tidak memakai sistem ranking, jadi kita itu sudah tidak ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Semuanya ada sistem penilaiannya sendiri. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Siswa yang diberi hadiah itu atau iming-iming bisa merampas hak menghargai dirinya. Yang next. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya, yang ini konsep konsekuensi. Yang pertama penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkala. Penguatan jangka pendek ini misalnya ada siswa kita menumpahkan menumpahkan air minum temannya. Konsekuensinya apa? Siapa yang tahu apa konsekuensinya kalau seorang siswa menumpahkan air minum temannya? Apa yang harus dilakukan siswa yang menumpahkan air minum temannya? Ya, pertama minta maaf, membersihkan, bertanggung jawab yang membersihkan, melap, menggantikan airnya kalau perlu. Itu konsekuensi. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu, misalnya tertumpah air minumnya temannya, terus dia dihukum sama gurunya, berdiri di depan kelas. Apakah yang dia perbuat, kesalahannya itu berhubungan dengan hukumannya? Tidak. Tentu tidak. Itulah yang dimaksud dengan hukuman. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi, kesalahannya itu berhubungan dengan pertanggungjawabannya. Misalnya dia menumpahkan air minumnya temannya, berarti konsekuensinya dia harus minta maaf, membersihkan, kemudian menggantikan air temannya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Monitoring berkelanjutan ini, misalnya dia membuat kesalahan lagi ke depannya. Kita monitoring apakah dia melakukan hal yang sama seperti kemarin. Apakah dia bertanggung jawab atau bagaimana? Kemudian stimulus dan respon. Sebagai guru dan murid, ketika murid membuat kesalahan, kita memberikan stimulus. Kita berikan stimulus. Bagaimana kalau seperti ini, nak? Kalau misalnya dia berbuat kesalahan, misalnya, Bu, kutumpah airnya Bu, airnya bace, kutumpah Bu. Bagaimana itu? Bagaimana kalau dibersihkan nak? Itu stimulus. Bagaimana kalau dibersihkan nak? Bagaimana kalau diganti airnya nak? Akhirnya murid merespon hal yang baik. Tidak serta-merta kalau siswa berbuat salah langsung diberi hukuman. Kemudian yang murid menghormati peraturan. Murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ketika murid-murid diberikan konsekuensi, langsung diberi konsekuensi, maka murid itu tidak berpikir lagi apa kesalahannya. Dia berkurang merenungi dirinya atas kesalahannya, karena dia langsung melakukan tanggung jawabnya atas kesalahannya. Kemudian restitusi. Restitusi. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ketika murid berbuat salah, murid akan lebih bertanggung jawab ketika diberikan restitusi ketimbang hukuman. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketika murid-murid kita
diberikan restitusi ketika berbuat kesalahan, maka fokusnya itu ketika jangka panjangnya dia akan lebih bertanggung jawab dengan kesalahannya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid yang diberikan restitusi akan lebih menghormati dirinya bahwa dia adalah orang yang baik. Dia percaya bahwa dirinya adalah orang yang baik dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama ke depannya. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Dirinya memegang kontrol atas kendali dirinya. Artinya dia sama seperti yang saya katakan tadi, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kembali. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ketika murid dihadapkan lagi permasalahan yang lainnya, dia sudah punya pengalaman bahwa saya harus menangani permasalahan ini seperti ini. Sudah ada pengalaman sebelumnya. Oke, next. Oh, cukup ini lebih. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Ada yang sudah pelajari ini restitusi? Restitusi ini tahu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya di sini ketika murid kita berbuat kesalahan dan diberikan restitusi, bukannya hukuman. Ketika hukuman yang diberikan, maka murid akan seperti tadi akan merasa takut, akan merasa rendah diri. Ketika diberikan restitusi, murid akan berpikir kritis dan juga bisa menemukan solusi akan masalah-masalahnya. Itu juga bisa menumbuhkan karakter yang lebih kuat bagi murid. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Misalnya, murid ribut saat jam pembelajaran. Kira-kira peraturan apa yang dilanggar ketika ribut ke dalam pelajaran? Ketertiban. Ya, ketertiban. Ketika murid mengetahui apa yang menjadi kebajikan universal, yaitu ketertiban, murid akan belajar dari kesalahan, ya kan? Iya. Kedua, memperbaiki hubungan. Kalau misalnya, contoh kalau yang ini yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Kalau misalnya tadi siswa tersebut menumpahkan air minum temannya, tumpai. Terus kita sebagai guru menghukumnya. Said berdiri di depan kelas. Yang pertama, kesalahan dan hukumannya tidak nyambung atau tidak sesuai. Yang kedua, hubungan antara kedua teman ini, Said dan Ahmad ini yang ditumpahkan gelasnya, apakah baik atau tidak? Tidak baik, karena tidak ada penyelesaiannya. Dendam Said. Iya. Akhirnya ini Pak Ahmad dendam sama Said. Iya. Ketika diberikan restitusi, misalnya tertumpah airnya, kita berikan restitusi bahwa sebaiknya kamu bersihkan, nak, terus ganti airnya. Yang pertama, murid kita bisa memperbaiki kesalahan. Yang kedua, hubungannya juga kembali baik. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan.
Ketika tadi tak tumpah airnya lagi, tak tumpah lagi airnya. Kita memberi siswa murid kita tawaran, bagaimana kalau begini nak? Bagaimana kalau begini? Ya, menstimulus sehingga murid kita bisa merespon, oh ini mungkin baik yang bilang guruku, ataukah bisa juga kalau siswa kita bernalar kritis, mungkin dia bisa punya solusi yang lebih baik daripada itu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Di dalam proses restitusi kita juga bisa mempertanyakan keyakinan diri murid. Biasanya restitusi itu bisa membuat siswa untuk melihat ke dalam dirinya. Peraturan apa yang saya langgar ini? Ternyata peraturan itu kalau saya langgar saya tidak baik. Saya menghancurkan hubungan saya dengan teman saya. Itu maksudnya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan dan direstitusi itu fokusnya pada karakternya. Ya, pembentukan karakternya. Apakah anak tersebut bisa meningkatkan disiplin positifnya, dalam ketertiban, dalam hubungan bersama temannya, itu ditumbuhkan itu karakternya, bukan tindakannya. Kemudian yang terakhir restitusi menguatkan dan fokus pada solusi, bukan pada hukumannya, tapi pada solusinya. Oke, next. Perbedaan contoh perbedaan. Ini perbedaannya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Berbeda. Jadi contoh kasus siswa, ini ada kasus saya munculkan, siswa tidak sering mengerjakan PR. Hukuman, ini perbedaannya ketiganya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika dia diberikan hukuman, guru menghukum siswa tersebut lari keliling lapangan 5 putaran. Ketika siswa tersebut tidak mengerjakan PR, apakah itu tidak menyakiti perasaan siswa? Apakah siswa capek? Yalah. Iya. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini kalau dia diberi hukuman. Kata-kata begitu guru apa? Iya. Ya, makanya di pembelajaran Iya. Ya, maksud saya. Pengalaman juga waktu SD, saya juga sering dipukul pakai rotan. Itu yang termasuk dengan hukuman. Hukuman membuat kita menjadi, hukuman membuat murid kita menjadi takut. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Ini juga termasuk bagus karena dia sesuai dengan kesalahan dan tanggung jawabnya. 3 kali, Pak. Iya. Jadi siapa yang pintar, cantik tulisannya. sesuai dengan kesalahan. Iya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini termasuk bagus kalau konsekuensi. Kemudian ini yang paling bagus, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, keyakinan dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Guru terbuka di sini, guru terbuka artinya guru tidak serta-merta langsung memarahi siswa, tidak menghukum siswa, tapi mengajak siswa berbicara, berdiskusi dulu. Apa kesalahan tanah? Semua orang pernah begitu. Ya, apa alasan sehingga tidak dikerja PR Guru terbuka, jadi murid-murid itu tidak takut untuk mengutarakan kesalahannya. Oke, next.
5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, menghukum. Kontrol penghukum. Penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Saya jelaskan dulu penghukum. Penghukum di sini ketika dia berbuat salah langsung menghukum. Mengerti ya gitu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketika siswa berbuat kesalahan, kita memberikan statement yang membuat murid merasa bersalah. Misalnya, Kira, nu tahu ji kemarin sudah mau kau berjanji tidak mau bikin begitu. Saya kecewa sama kau. Kecewa, bapak kecewa sama kamu. Akhirnya murid merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ini sebagai teman juga bagus karena bisa membuka hubungan dengan antara murid dengan siswa menjadi lebih baik. Kemudian pemantau, pemantau juga bagus. Yang paling baik itu diterapkan adalah posisi kontrol manajer, mampu manajemen segala tindakan dan kesalahan siswa, mampu memberikan solusi. Menawarkan solusi ya, bukan menawarkan solusi kepada siswa atas kesalahannya. Oke, next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus. Sini dimunculkan lagi contoh kasus. Siswa bermain di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung. Sebagai posisi penghukum, pasti guru mematuhi aturan. Kemudian menyuruh siswanya berdiri di depan kelas. Itu menghukum. Kemudian posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika siswa bermain saat jam pelajaran berlangsung, Bapak berapa kali harus memberi tahumu, Bapak kecewa sama kamu. Seperti yang katakan tadi, Bapak kecewa sama kamu. Merasa bersalah murid kah? Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib dong. Buat Bapak guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Besok lagi ya. Besok Lagi jangan ya. jangan diulangi lagi ya. Kemudian posisi sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Apa kira-kira misalnya dia peraturan bermain saat jam pelajaran. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa ketika murid bermain di jam pelajaran? Konsekuensinya? Biasa disuruh membaca puisi Pak di atas. Pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia ya mungkin bisa diterapkan itu ya. Saya matematika, disuruh dia jelaskan apa Berarti kita berada di posisi penghukum ya. Kalau teman itu namanya bungkuja. Oke, saya lanjut. SD beda, SD-nya lanjutan bos beda. Ya, saya akan cut dulu. Manajer. Apakah kamu sebagai posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana akan memperbaiki kesalahan ini? Ini paling bagus. Iya, karena kita memberi kesempatan bagi siswa untuk bertanggung jawab, mampu memberi kesempatan pada siswa untuk berpikir jalan keluarnya. Ya. Kemudian next. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa harus dipakai helm kalau naik motor, Ki? Supaya apa? Aman. Peraturan. Ya, peraturan. Ya, kemudian apa lagi? Keselamatan.
Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada saat COVID ini? Demi kesehatan agar tidak ada penularan. Ya, kesehatan, mencegah penularan. Itu. Dari kedua pertanyaan ini, kedua aturan ini, apa perbedaannya? Yang kedua itu bersifat memaksa. Jadi dia masuk dalam peraturan. Nomor yang satu ini, pertanyaan nomor satu, masuk ke dalam konsekuensi kita. Ketika kita tidak pakai helm, konsekuensinya kita bisa kecelakaan, kita bisa meninggal pada saat jatuh. Sehingga itulah yang membedakan keyakinan dan peraturan. Oke, next. Ini saya sudah buat kemarin keyakinan kelas untuk kelas 5 SD Parigi. Iya. Tidak jadi alumni di sana. 1 minggu aja sekolah di sana. Tadi. Yang pertama, hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Ini keyakinan kelas ini kita buat bersama dengan siswa. Kemudian kita sepakati. Yang pertama itu hadir tepat waktu. Berarti keyakinan apa yang ada di dalamnya? Disiplin. Kemudian berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Apa ini? Ketertiban. Iya. Kemudian selalu mendengarkan ketika orang lain berbicara. Ya, menghargai. Sopan. Kemudian mengangkat tangan jika ingin bertanya atau berpendapat. Apa? Bisa masuk tertib juga. Tertib. Kemudian menghargai orang lain. Kemudian saling menghormati dan saling membantu. Ini sudah terjadi ini, saling menghormati. Oke. Bagaimana menentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Lebih abstrak dari peraturan itu maksudnya itu jelas aturannya. Ketika kita tidak seperti tadi tidak boleh datang terlambat, itu jelas aturannya bahwa kita tidak boleh terlambat. Kemudian berupa pernyataan universal, artinya bisa dimengerti oleh semua murid. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif ini usahakan teman-teman untuk menghindari konotasi negatif seperti tidak boleh, jangan, apalagi itu, tidak boleh, jangan, iya, tidak baik. Pokoknya konotasi negatif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Tidak usah panjang-panjang. Yang penting murid bisa ingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Oke, next. Ini yang kita sebut-sebut dari tadi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Ada 3 langkah. Sudah pelajari ini? Ada yang sudah? Yang pertama itu apa? Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Kalau si murid-murid kita itu berbuat salah, biasanya dia jadi panik atau bagaimana, sehingga kita sebagai guru menstabilkan dulu identitasnya. Kita tanya, semua orang pernah seperti itu, Gina. Kamu bukan satu-satunya orang yang bersalah. Atau bagaimana supaya kondisi mentalnya dulu stabil. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apakah kita bisa tanyakan alasannya? Halo. Kita bisa tanyakan alasannya. Kenapa berbuat seperti itu? Pasti ada alasanmu.
adakah cara yang lebih baik yang bisa kamu lakukan? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kesalahan apa itu? Keyakinan kelas yang pada langkah ketiga ini menanyakan keyakinan, kita tanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, kesepakati bersama. Misalnya siswa kita ribut saat pembelajaran, kita tanya nih, kira kemarin sudah jadi sepakat nak bahwa tidak boleh tertib dalam kelas. Kita tertib dalam kelas, tidak boleh ribut pada saat pelajaran. Sehingga siswa muncul dalam dirinya itu, kemarin kami sepakat bahwa tidak boleh ribut dalam kelas, sehingga muncul dorongan dari dalam dirinya. Oke, next. Waalaikumsalam. Saya dapat laporan kemarin kamu bolos saat Bapak Ibu guru sedang rapat ya? Iya, Pak. Lalu kalian pergi ke mana dan apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke kantin, Pak. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke kantin manfaatnya apa? Tidak ada, Pak. Lalu yang kamu lakukan itu membolos, tindakan kamu itu benar atau salah? Salah, Pak. Saya sudah melanggar aturan yang membuat kita jadi cemas dan juga bisa dimarahi orang tua kalau kita membolos. Kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan di kelas, kemudian ada teman yang mengajak saya untuk bolos, maka dari itu kami bolos. Sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan membolos lagi? Sudah, Pak. Maaf, kami tidak akan membolos lagi. Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran, Pak. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Iya, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Ini contoh kedua, murid kedapatan mencetak Tahu kenapa saya panggil kamu ke sini? penilaian akhir semester. Coba kami ceritakan kronologi kejadiannya. Ya, Pak. Jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruang penilaian akhir semester yang diketahui oleh pengawas ruang, Pak. Oh, begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya, Pak. Saya minta maaf. Kenapa kamu sampai mencontek? Karena pelajarannya begitu sulit. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Kami minta maaf, Pak. Tindakan kamu itu benar atau salah? Salah, Pak. Saya tidak tidur dalam ujian. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun, Pak, dan bertanya kepada guru hafal apabila saya belum paham tentang materi pelajaran. Bagus. Bapak, Ibu guru pasti akan bangga dan senang apabila membantu kalian. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke, next. Kesimpulannya, untuk menciptakan lingkungan yang positif, seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan harus saling mendukung, memahami, dan mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Agar tujuan mulia ini dapat dicapai, seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat sehingga mampu mengembangkan sekolah dengan baik dan mewujudkan budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang ditetapkan. Penerapan disiplin positif bertujuan untuk membentuk murid-murid yang berkarakter,
disiplin, sopan, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Yang terakhir, terima kasih Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih Pak Wandi, itulah tadi diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Pak Wandi. Jadi jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau tanggapan atau masukan, silahkan kepada Ibu Nita, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang saya mau tanyakan Pak tentang penguatan keyakinan keras. Apakah dalam penguatan keyakinan keras ini kita perbarui setiap pembelajaran, ya setiap pembelajaran baru atau itu saya yang berlanjut? Keyakinan kelas ini ketika kan keyakinan kelas itu disepakati oleh semua warga kelas yang ada di kelas kita. Misalnya kita di kelas 5. Siswata pada tahun ini menyepakati beberapa keyakinan kelas. Terus keyakinan kelas yang sudah disepakati kita pasang. Tahun depannya kita buat lagi karena siswa yang kita hadapi sudah berbeda dari siswa tahun kemarin. Adalah yang lain? Pak Ahmad, silakan. Pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bukan di pertanyaan apa tadi yang dipaparkan oleh Pak Suwandi itu bagus sekali untuk perkembangan anak-anak kita di kelas, karena biasanya yang diterapkan guru di kelas itu persoalan itu yang hukuman. Itu kan kalau di kelas itu guru-guru biasanya itu dia memang kalau menghukum siswa itu biasanya dengan fisik, ya. Jadi mentalnya siswa itu terganggu. Jadi kalau memang dia dihukum itu memang berdasarkan dengan spesifikasinya. Ceritanya kalau pelajaran matematika biasanya kalau hukumannya itu biasanya sesuaikan juga dengan mata pelajarannya. Ya, tentang seumpama kali-kali, itu. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Ya, silakan Ibu Restuti. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja mungkin ke pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan itu seperti apa itu murid yang kreatif dalam konsep disiplin? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu Restuti. Ya. Kan ada di dalam Profil Pancasila. Ya. Disiplin dalam apa? Kreatif dalam murid kreatif dalam konsep disiplin. Murid kreatif dalam konsep disiplin. Terima kasih atas pertanyaannya mengenai murid kreatif dalam konsep disiplin. Di sini di materi yang saya bawakan atau pada modul yang saya pelajari kemarin di CGP, hubungan antara kreatif dan disiplin itu ketika murid kita diberi berbuat kesalahan, kita seperti yang tadi kasus restitusi, kita menawarkan kita menawarkan konsekuensi, sehingga
murid-murid kalau misalnya murid tidak menerima konsekuensi kita, dia kreatif, dia bisa mencari solusi sendiri. Itulah hubungannya kreativitas dan disiplin. Dia bisa membuat membuat solusi untuk masalahnya sendiri. Nah, seperti itu kira-kira. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih atas Ya, closing statement. ya terima kasih atas hadirin teman-teman. Ya, selanjutnya closing statement dari Pak Suwandi R. Kepada Pak Suwandi kami persilakan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya sampai sore seperti ini hanya untuk mendengarkan saya. Saya harap apa yang kita lakukan hari ini tidak berhenti sampai di sini. Ini tidak hanya bisa diterapkan di kelas, tapi juga bisa diterapkan di kehidupan pribadi teman-teman. Bisa juga diterapkan disiplin positif pada anak-anak teman-teman di rumah juga bisa. Atau adiknya teman-teman juga bisa. Siapa tahu ada adik di rumah juga bisa juga diterapkan ini. Saya berharap juga teman-teman ketika mengajar kembali di kelas, bagi yang belum menerapkan disiplin positif, saya harap teman-teman bisa memulai dengan melakukan keyakinan kelas dulu. Keyakinan apa saja yang bisa dibentuk di kelas teman-teman. Sehingga apa yang saya sampaikan hari ini tidak berhenti sampai di sini saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kelas kita bersama, beragam budi, beragam cara, tiada satu cara yang sama, semua punya keunikan nyata.